Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam seri mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dengan ini nantinya kita membahas mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Setelah itu diharapkan nantinya dalam proses perkuliahan untuk materi ini, Anda sebagai mahasiswa akan mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya sumber-sumber hukum administrasi negara itu. Baik, sebelumnya Anda mempelajari lebih lanjut apa yang termasuk dengan sumber-sumber hukum administrasi negara, maka Anda sebagai mahasiswa perlu memahami apa yang dimaksud atau apa yang dikatakan dengan sumber terlebih dahulu. Rekan mahasiswa sekalian, kalau kita analogikan dengan sumber air, maka yang dimaksud dengan sumber air itu bisa dimaknai sebagai dari mana tempat asalnya air itu berasal. Jadi begitupun juga dengan sumber hukum, bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum, atau bisa juga dimaknai sebagai tempat ditemukannya hukum. Kemudian menurut Baksan Mustafa dalam bukunya mengatakan bahwa sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Selanjutnya menurut Ridwan HR dalam bukunya menyatakan bahwa sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum, serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Jadi apapun yang dapat menimbulkan aturan hukum itu, tempatnya di mana dan ditemukannya di mana hukum itu, maka itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari sumber hukum, ada beberapa macam sumber hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan, atau apa sumber kekuatan hingga hukum itu mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum formil, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan dalam manusia. Kemudian sumber hukum material. Apa itu sumber hukum material? Yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Sumber hukum historis itu yaitu sumber yang tentunya adalah berbicara sejarah. Kenapa hukum itu bisa muncul? Sumber hukum historis ini dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama sebagai sumber atau tempat pengenalan ditemukan hukum yang berlaku pada saat tertentu. Contohnya undang-undang, putusan hakim, ataupun tulisan dari para ahli hukum. Kedua, sebagai sumber tempat asal pembuatan undang-undang, menggali bahan dalam membentuk suatu aturan menurut undang-undang. Misalnya kalau kita melihat sejarah sistem hukum Eropa kontinental, sejarah Anglo-Saxon, kemudian hukum Islam. Kalau kita ini di Indonesia, kita menganut sistem hukum Pancasila. Itu juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental. Karena kalau kita melihat sejarah historis, Indonesia ini adalah merupakan bekas jajahan dari Belanda. Sehingga itulah sebabnya sistem hukum di Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa
kontinental. Kemudian selanjutnya yaitu sumber hukum sosiologis, yaitu faktor yang mempengaruhi sosial hubungan dan perkembangan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu kalau kita berbicara tentang sumber hukum sosiologis ini, itu mengatur masyarakat dengan tujuan untuk menjadi panduan bagi masyarakat. Faktor sosial ini sangat mempengaruhi isi hukum positif kita. Dari situ kita bisa melihat mengapa kemudian masyarakat atau hukum itu bisa berubah. Ya, karena hukum itu mengikuti perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga adalah sumber hukum filosofis. Sumber hukum filosofis yaitu sebagai sumber isi yang adil. Artinya tidak ada perbedaan antara orang kaya, antara orang miskin, antara kalangan atas maupun kalangan bawah. Apapun dia, baik itu dia punya jabatan atau rakyat biasa, maka semuanya sama atau setara kedudukannya di depan hukum. Ini juga sesuai dengan cita-cita dari negara itu, bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Yaitu setidaknya meliputi yang pertama peraturan perundang-undangan. Secara sederhananya yaitu sebagai hukum positif yang tertulis yang dibuat ditetapkan untuk pejabat atau jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisikan aturan atau tingkah laku yang mengikat secara umum. Jadi peraturan perundangan itu haruslah ditetapkan oleh para pejabat atau instansi yang berwenang. Dalam konteks ini adalah undang-undang. Maka undang-undang itu harus ada persetujuan daripada DPR atau eksekutif. Kemudian di tingkat daerah ada peraturan daerah. Tentu harus ada persetujuan antara bupati maupun DPRD dalam membuat suatu keputusan peraturan perundang-undangan, karena ini nantinya akan mengikat secara umum. Kemudian yang kedua adalah praktek hukum administrasi negara atau dikenal dengan konvensi. Sumber hukum formil ini yaitu bagaimana peran hukum administrasi negara dalam mengambil tindakan-tindakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Misalnya contohnya dalam undang-undang belum ada diatur di dalam suatu aturan, maka peran administrasi negara untuk menjalankan dan melayani masyarakat itu harus tetap dilaksanakan dan tetap dilakukan meskipun itu belum ada aturannya yang jelas. Maka disinilah peran dari administrasi negara untuk bekerja dan tetap mampu melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim setelahnya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan para hakim kita itu menganut jurisprudensi. Contohnya dalam satu kasus misalnya itu tidak diatur dalam undang-undang secara rinci, maka jurisprudensi atau keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman bagi hakim lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Kemudian yang keempat adalah doktrin. Doktrin adalah sebagai sumber hukum formil juga. Artinya doktrin itu adalah ajaran hukum atau teori ataupun pendapat para ahli hukum yang sangat berpengaruh terhadap sumber hukum formil. Kalau misalnya kita bisa melihat pernyataan dari para
ahli hukum atau pakar hukum itu dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk membuat suatu kebijakan bagi administrasi negara. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sumber-sumber hukum administrasi negara. Terima kasih atas perhatian dan kiranya apabila masih ada yang ingin dipertanyakan, maka kita laksanakan lagi dengan sesi tanya jawab. Baik, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.